Nah, ini rupanya sekarang ya makin hari sejarah itu makin hilang. Ya. Kita lihat Jalan Cut Na'din, kita lihat Jalan Oto Iskandar Dinata. Siapa mereka itu? Tahu nggak milenial itu? Hanya tahu, apalagi sekarang cari tinggal lihat di GPS, ketemu itu jalan. Tapi bahasa Jawanya who other, siapa mereka? Ini udah nggak ada cerita lagi. Ya, jadi ini harus ya kembali. Dan saya katakan roadmap pendidikan yang ada kebijakan sekarang ini itu harus diluruskan. Jadi dulu digambar ke SD, saya SR, saya orang Minang tapi anak Betawi. Karena apa? Mulai dari kelas 3 SD tahun 53 saya sudah di Jakarta, di Gang Ketapang, tinggal di hotel di sana. Hotel itu ada Hotel The Sons, kemudian di pojokan sini di depan Seknek itu ada hotel juga udah lama ya, ya. Kemudian di sini ada nah dulu saya nyemplung tuh di Kali Ciliwung, masih agak bening-bening kuning sana, nggak tahu saya bahwa itu buangan rumah sakit Cikini. Tapi kita getek dulu ya, indah pergaulan ini ya. Saya punya ibu angkat 2 di Betawi ini ya. Nah jadi, nah sekarang nuansa itu sudah hilang ya, udah hilang itu. Karena apa? Secara sedikit demi sedikit sejarah itu dihilangkan. Melalui pendidikan, pelajaran Pancasila juga boleh. Nah, yang hebatnya dia teriak Pancasila, tapi perilakunya tidak Pancasila. Karena Pancasila tadi apa? Yang dijelaskan Pak Jenderal tadi, basically adalah ketuhanan, tauhid. Ya, ruhnya ke atas itu adalah Pancasila. Nah, jadi masalah pendidikan, pengajaran, jadi jangan lupa. Salahkah menjelaskan ini di masjid? Saya rasa tidak. Seperti Pak ya Ustadz Namruddin tadi jelaskan, masjid itu untuk segala kegiatan ekonomi, hayal sholah, hayalal falah, mencari kemenangan. Oke. Jadi itu pertama dari sisi sosial. Islam itu mengajarkan hablum minan nas. Ya, jadi ada horizontal, ada ke atas. Nah sekarang kita mengenal apa yang namanya spiritual quotation. Ada IQ, nih IQ-nya jongkok nih. Kalau istilahnya sekarang, ya enggak, cebong sekolah ya. Nah itu kalau di medsos ya ada aja. Ya, tetapi kita harus memahami itu semua. Nah jadi itu masalah pelajaran, pendidikan, materi, kurikulum, dan peran masjid. Nah ini harus ditingkatkan. Nah kita masuk ke masalah politik. Jadi sejarah perkembangan tadi komunisme manusia sudah dijelaskan oleh Pak Kiflan. Nah bagaimana dengan Masyumi? Masyumi ini tumbuh berkembang. Mereka ini adalah kombinasi dari mereka yang keluaran lokal, pesantren-pesantren, madrasah, ya, kemudian perguruan-perguruan pengajian, kemudian ada muatan Eropa, ya, yang didikan Belanda, kemudian yang dari Eropa, kemudian ada yang dari Timur Tengah. Berkumpul mereka sebagai intelektual, ulama, dan ini membangun suatu kekuatan umat. Ya, nah jadi dari segala sisi. Ya, Masyumi itu menumbuh kembangkan kader-kader bangsa yang memahami apa itu tauhid, apa itu dasar negara, apa itu ruh yang tadi, kemudian bagaimana dan bagaimana satu. Karena mereka yakin ya manusia dilahirkan itu sebagai khalifah. Nah apa tugas khalifah? Adalah memimpin dan melakukan perubahan. Menuju kemana perubahan itu? Yaitu masyarakat adil makmur sejahtera ketuhanan. Nah jadi bahwa Pancasila sila pertama jembatan itu memberikan warna kepada sila-sila yang lain. Lah sekarang mau diperes itu Pancasila. Ya kalau jeruk peres enak, ya di pinggir jalan tuh haus kita 5.000 perak kalau nggak salah ya, mak-mak ya. Ini mak-mak biasa kita demo, biasa apa ya. Kira kita demo bagaimana proses pembelajaran kepada keluarga kita. Jadi pendidikan itu di rumah, di sekolah, di jalan, dimanapun.
Nah, jadi kita harus membangun suatu perilaku individu, membangun perilaku politik. Karena yang tidak cerdas politik, kata Bung Hatta, Buya Hamka, ya, Cokro Aminoto, dan sekarang Erdogan mengatakan yang tidak ikut dan tidak politik akan dilibas oleh orang yang tidak baik yang memimpin itu. Nah, jadi kita harus tingkatkan kecerdasan pengetahuan, kita tingkatkan kesejahteraan spiritualnya, kita tingkatkan kecerdasan emosionalnya, kita tingkatkan kecerdasan politik. Apa tuh kecerdasan politik? Begitu kita lihat, wah ini aromanya aroma komunis nih. Nah, tengok tutur katanya, tengok perilakunya. Ya. Nah sekarang ini apa? Di seluruh lini, hampir di seluruh sektor, mereka sudah mengamankan. Ya. Nah bagaimana legislatif? Sudah diwarnai itu juga. Bagaimana yang lain? Sudah begitu juga. Tinggal apa? Kita harus membangun kekuatan dari diri kita, keluarga kita, dan seluruh masyarakat untuk mempertahankan NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian bagaimana kekuatannya tadi? Nah, partai-partai itu semua kalau Masyumi itu dulu dibangun oleh Nahdliyin, NU yang bangun Masyumi itu. NU dengan Muhammadiyah, Al-Irsyad. Ya. Kemudian Al-Ittihadiyah, kemudian yang itu kumpul semua, ya, menjadilah yang namanya Partai Masyumi. Nah kemudian, ya, jalannya waktu, NU bikin partai sendiri. Nah waktu 55 itu Masyumi memenangkan 10 dapil dari 15, tetapi dari jumlah total pemilih, ya, dia di bawah. Jadi nomor 2, nomor 3 NU, nomor 4 komunis. Nah komunis ini hebat, dalam 17 tahun dia bisa bangkit ikut pemilu. Kemudian tahun 55, 65 itu berapa tahun itu? Ya, 10 tahun bangkit lagi dia, membuat makar lagi. Nah kita doakan supaya anak cucu mereka itu terbuka, mendapat hidayah. Mari kita merangkul bersama kebinekaan ini, ya. Tidak dendam di antara kita, karena kita berjalan di atas satu, ya, nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Nah ini yang kita pegang. Tapi kalau tidak mau juga, ya udah. Emang lu mau ngapain, kata orang Betawi kan? Hah? Lu mau jual, gua beli, kan begitu. Nah, jadi artinya kita tidak menutup untuk bersama-sama, tapi kita menutup untuk mereka membangun dan bergerak lagi. Nah, jadi sekali lagi pendidikan, sejarah itu harus dibuat. Jadi di sekolah-sekolah itu mulai dipajang lagi nih. Ini Wahid Hasyim dan seterusnya. Ini Pangeran Diponegoro, ini dan seterusnya. Ya, tapi yang hebat apa? Hamengkubuwono itu orang mana? Di Jawa ya. Dari kecil dia sekolahnya di Belanda itu. Ya. Tapi apakah dia tunduk pada Belanda? Enggak tuh. Ya. Nah, jadi juga bagaimana kita bersikap. Pertama, jangan lupa dengan sejarah. Yang kedua, kuatkan diri, bangun diri. Mari kita bangun mandiri. Kita bangun segala sesuatunya. Karena apa? Indonesia ini termasuk sementara ini 5 terkaya di dunia. Nggak tahu nih kalau Afghanistan, ya, ternyata mineralnya, minyaknya, mungkin kita tergeser menjadi nomor 6. 300 tahun dijajah, 76 tahun merdeka. Kemudian dihisap kekayaan kita, terutama, ya, 10 tahun terakhir. Dihisap ini kekayaan kita, mineralnya, minyaknya, gasnya semua, sampai yang harusnya nggak beli, bawang, kacang hijau, jagung, apalagi tembakau, semua dari kita semua itu. Lah kita impor, ya. Nah kita kan harus bisa mandiri, bisa bangkok. Uang buah aja ambil sana, ayam Bangkok. Ya, untung pepaya sudah ada saingannya. Pepaya apa namanya? Kan pepaya Bangkok. Satu lagi apa itu? Hah?
California. Dibuat brandingnya California, tapi itu hasil penelitian pengembangan dari sarjana Indonesia. Saya berapa kali sih ya ke Bangkok balik ke sana seminar, ternyata pertanian di sana itu hasil kajian dari Indonesia. Kebetulan adik kandung saya mengambil magisternya di Bangkok. Sedih dia. Hasil kajian dibawa diolah menjadi sesuatu yang baik, kita impor ke sana. Nah, tradingnya ini yang kaya. Jadi kita kaji, kita dalami, kita buat, kita bangun, kemudian kalau bisa ya kita membantu negara-negara lain nanti. Itu mimpi saya. Harusnya menjadi mimpi kita. Kita menjadi tuan di rumah kita menjadi. Nah, kalau tidak, bayangkan ya, saya pernah tinggal di Cina ya 3,5 bulan di 3 kota melakukan kajian sistem manajemen dan sebagainya. Jadi terakhir kesimpulannya, belajar sejarah, jangan lupa ingat bangun diri mandiri, bangun kekuatan berdasarkan akhlakul karimah.